Apa jadinya jika di usia 20 tahun, aku harus menikah dengan seorang sultan muda di Arab? Bukan karena cinta, melainkan karena sebuah kesepakatan bernilai fantastis, 100 juta rupiah. Uang itu menjadi satu-satunya harapan untuk menyembuhkan ayahku. Namun, di malam pertama, kenyataan yang kuhadapi justru jauh melampaui semua bayangan terburukku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang pastinya bikin deg-degan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Cerita ini berasal dari kisah nyata seorang perempuan tangguh dari kota Makassar. Di tengah gemerlap kota Makassar yang selalu ramai, hiduplah seorang gadis bernama Fatimah. Usianya baru genap 20 tahun. Tetapi beban hidup yang ia pikul jauh lebih berat dari usianya. Fatimah adalah mahasiswi cerdas di salah satu universitas terkemuka, dengan mimpi besar untuk menjadi arsitek dan membangun rumah impian untuk kedua orang tuanya. Namun, takdir berkata lain. Kehidupan yang semula ia kira akan berjalan mulus, tiba-tiba berbelok tajam ke jalan yang penuh dengan kerikil tajam. Ayahnya, sosok yang paling ia cintai dan hormati, divonis menderita penyakit langka yang menyerang sarafnya. Penyakit itu membuat tubuhnya kian hari kian lemah. Bahkan untuk sekadar tersenyum pun ia tak lagi sanggup. Dokter mengatakan, satu-satunya cara untuk menyembuhkan adalah dengan pengobatan intensif di luar negeri, yang biayanya mencapai angka fantastis, ratusan juta rupiah. Bagi keluarga Fatimah yang hidup sederhana, jumlah itu bagaikan mimpi di siang bolong, sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Semua tabungan keluarga ludes. Perhiasan emas ibunya sudah tergadai. Bahkan motor butut milik ayah yang biasa digunakan untuk bekerja pun harus rela dijual. Setiap hari, Fatimah melihat wajah ibunya yang semakin menua dan matanya yang selalu basah oleh air mata. Ia merasa tak berdaya. Semua mimpi-mimpinya seakan runtuh, digantikan oleh bayangan ayahnya yang terbaring tak berdaya di tempat tidur. Di saat itulah, sebuah telepon dari Tante Halimah datang. Tante Halimah adalah sepupu ibunya yang sudah lama tinggal di Timur Tengah dan sukses menjadi mak comblang untuk pernikahan-pernikahan mewah. Suaranya terdengar penuh semangat, menawarkan sebuah solusi yang tak pernah terbayangkan oleh Fatimah. "Timah, Tante ada tawaran menarik. Ini kesempatan emas yang cuma datang sekali seumur hidup," katanya dengan nada berbisik. Ada seorang sultan muda di Arab, keturunan keluarga kaya raya dan terpandang, ingin menikah siri. Dia mencari perempuan saleha, berpendidikan, dan berakhlak baik dari Indonesia. Katanya, ini permintaan ayahnya. Sebagai imbalannya, kamu akan mendapatkan uang 100 juta rupiah. Cukup untuk biaya pengobatan ayahmu, bahkan lebih. Tawaran itu bagaikan petir di siang bolong bagi Fatimah. Ia terdiam. Pikiran dan hatinya bertarung hebat. Sebagian hatinya berteriak menolak. "Tidak, bagaimana mungkin aku menikah dengan orang yang tak kukenal? Apalagi hanya demi uang." Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Pernikahan seharusnya suci, dilandasi cinta dan kasih sayang, bukan sekadar transaksi. Namun, suara bisikan lain dari lubuk hatinya yang terdalam terus mengganggu. "Bagaimana dengan ayahmu, Fatimah? Apa kamu rela melihatnya menderita, atau bahkan meninggal karena tidak ada biaya pengobatan?" Bayangan wajah pucat ayahnya muncul di benaknya. Nafas yang tersengal-sengal dan senyum yang perlahan memudar. Fatimah mematikan telepon. Ia berjalan ke kamar ayahnya, duduk di samping tempat tidur. Ia genggam tangan ayahnya yang kurus. Tangan yang dulu gagah dan kuat, kini terasa begitu rapuh. Ayahnya menatapnya dengan tatapan kosong. Namun di matanya tersirat sebuah harapan. Harapan untuk sembuh, harapan untuk hidup lebih lama. Melihat tatapan itu, pertahanan Fatimah runtuh.
Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya mengalir deras. 100 juta rupiah. Sebuah angka yang bisa menyelamatkan nyawa ayahnya. Sebuah angka yang bisa mengembalikan senyum di wajah ibunya. Sebuah angka yang akan menukar masa depannya, kebebasannya, bahkan kehormatannya. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Fatimah kembali menghubungi Tante Halimah. Suaranya bergetar, namun keputusannya sudah bulat. "Tante, aku terima tawarannya," ucapnya pelan. 100 juta rupiah itu adalah satu-satunya harapan untuk menyembuhkan ayahku. Aku harus melakukannya, demi ayah. Satu kalimat itu, demi ayah, menjadi pendorongnya. Ia tahu, jalan yang ia pilih adalah jalan terjal dan penuh risiko. Ia akan memasuki dunia yang sama sekali asing, menikahi pria yang tak ia cintai, dan melepaskan semua impian pribadinya. Namun, demi orang yang ia cintai, demi senyum dan kebahagiaan mereka, ia rela mengorbankan segalanya. Malam itu, Fatimah memeluk ibunya, menangis tanpa suara, karena ia tahu, hidupnya yang dulu akan segera berakhir, dan sebuah babak baru yang penuh misteri akan segera dimulai. Beberapa minggu setelah keputusan berat itu, hidup Fatimah berubah total. Surat-surat penting, paspor, dan visa diurus dengan sangat cepat oleh Tante Halimah. Fatimah bahkan tidak sempat memproses semua ini dengan tenang. Semua terjadi begitu saja, seperti pusaran angin yang menariknya ke dalam dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Suatu pagi, ia sudah berada di dalam pesawat, melesat menembus langit, meninggalkan Makassar, meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan semua kenangan dan impian masa mudanya. Air matanya menetes, bukan karena takut, melainkan karena rindu yang belum sempat terucap. Ia tahu, 100 juta rupiah itu akan sampai ke tangan keluarganya, dan itu adalah satu-satunya penguat hatinya. Penerbangan yang memakan waktu berjam-jam terasa seperti seumur hidup. Saat pesawat mendarat di Dubai, Fatimah terkesima. Kota itu begitu megah dan futuristik. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi. Jalanan dipenuhi mobil-mobil mewah, dan cahaya gemerlap di mana-mana. Semuanya terasa seperti fata morgana. Ia disambut oleh seorang sopir pribadi yang mengenakan seragam rapi. Sopir itu membawanya ke sebuah mobil limousine hitam yang panjang. Fatimah hanya bisa terdiam, takjub sekaligus bingung. Ini bukan lagi kehidupannya yang dulu. Ia sedang melangkah ke dalam dunia yang penuh dengan misteri dan kemewahan yang tak terjangkau. Perjalanan ke istana memakan waktu sekitar 1 jam. Sepanjang jalan, Fatimah hanya bisa memandangi pemandangan di luar jendela. Sebuah istana megah, dengan arsitektur klasik Arab dan ornamen-ornamen emas, berdiri kokoh di tengah gurun. Dindingnya terbuat dari marmer putih. Halamannya begitu luas, dan dihiasi air mancur yang indah. Ini bukan lagi rumah, melainkan sebuah kerajaan. Di gerbang utama, beberapa penjaga berseragam menyambut mereka dengan hormat. Fatimah merasa seperti sedang berada di dalam film. Di dalam istana, ia disambut oleh seorang perempuan paruhbaya yang memperkenalkan diri sebagai Ratu Sarah, ibunda Sultan Malik. Ratu Sarah menatap Fatimah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya dingin dan menilai. Jadi, ini dia perempuan pilihan Malik. Cantik, tapi apakah ia cukup kuat? Bisik Ratu Sarah kepada asistennya dalam bahasa Arab yang Fatimah tak mengerti. Fatimah hanya menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Setelah itu, ia dibawa ke sebuah ruangan yang begitu luas dan mewah, di mana calon suaminya sudah menunggu. Sultan Malik Al-Fatih. Pria itu begitu tampan, dengan mata hazel yang tajam dan sorot mata dingin yang menusuk. Ia mengenakan jubah putih yang membuatnya terlihat semakin berwibawa. Malik menatap Fatimah tanpa ekspresi. "Namaku Malik. Aku akan menjadi suamimu, Fatimah," katanya singkat dengan aksen yang kental namun fasih berbahasa Indonesia. Malik kemudian menjelaskan tujuan pernikahan ini. Pernikahan ini bersifat sementara, yaitu selama 1 tahun.
Ini bukan pernikahan yang didasari cinta, melainkan sebuah kesepakatan. Katanya, langsung ke inti permasalahan. Selama 1 tahun ini, kamu akan menjadi istriku di mata publik dan keluargaku. Kamu akan mendapatkan semua fasilitas yang kamu butuhkan, termasuk biaya hidup untuk keluargamu di Indonesia. Setelah 1 tahun, kita akan bercerai, dan kamu bebas kembali ke Indonesia dengan membawa uang 100 juta rupiah yang sudah dijanjikan. Fatimah mendengarkan semua kata-kata Malik dengan hati yang terasa diremas. Pria itu begitu terang-terangan, begitu dingin. Ia bahkan tidak berusaha untuk bersikap lembut. Baginya, Fatimah adalah sebuah kontrak, bukan seorang manusia. Malik kemudian mengeluarkan sebuah map berisi perjanjian tertulis di atas materai. Ini adalah perjanjiannya. Semua aturan sudah tertulis di sini. Kamu tidak boleh mencampuri urusan pribadiku, dan kamu harus merahasiakan semua yang terjadi di istana ini. Setuju? Fatimah membaca sekilas perjanjian itu. Jantungnya bergemuruh. Ia hanyalah sebuah objek, sebuah alat untuk memenuhi keinginan ayah Malik. Namun, bayangan wajah ayahnya kembali muncul. Biaya pengobatan, harapan untuk sembuh, dan kehidupan yang lebih baik. Tanpa berpikir panjang, Fatimah mengangguk. "Aku setuju," jawabnya lirih. Malik kemudian menyodorkan sebuah pena. Fatimah mengambilnya, dan dengan tangan gemetar, ia membubuhkan tanda tangannya di atas kertas itu. Malam itu, setelah akad nikah siri yang sederhana, Fatimah merasa hampa. Ia adalah istri dari seorang sultan, namun ia tidak merasakan kehangatan apapun. Ia merasa seperti seorang tawanan di sangkar emas. 100 juta rupiah itu memang sudah ia dapatkan, namun ia juga sudah kehilangan banyak hal. Ia kehilangan kebebasan, ia kehilangan hatinya, dan ia kehilangan masa depannya. Di malam itu, Fatimah hanya bisa menangis dalam diam. Ia tidak tahu apa yang menantinya di malam pertama nanti, dan ia sangat takut. Malam itu, setelah akad nikah siri yang sederhana dan penuh ketegangan, Fatimah merasa seperti boneka yang digerakkan oleh benang takdir. Ia mengenakan gaun pengantin sederhana yang sudah disiapkan, sebuah ironi mengingat statusnya yang sekarang adalah istri seorang sultan. Ruangan itu begitu luas, dengan nuansa emas dan permadani Persia yang lembut di bawah kakinya. Aroma cendana dan mawar memenuhi udara, menciptakan suasana romantis yang seharusnya membuat hati berbunga. Namun Fatimah justru merasa ketakutan. Jantungnya berdegup kencang, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, semoga malam ini bisa ia lewati tanpa rasa sakit dan penyesalan. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka. Sultan Malik Al-Fatih masuk. Ia tidak lagi mengenakan jubah kebangsawanannya, melainkan pakaian tidur sutra berwarna gelap yang membuat aura dinginnya semakin kentara. Ia menatap Fatimah, tatapannya kosong, tanpa senyum, tanpa kehangatan yang Fatimah bayangkan akan ia terima dari seorang suami. Pikirannya melayang, teringat pada semua cerita romantis yang ia baca. Tak ada sentuhan lembut, tak ada kata-kata manis. Hanya keheningan yang mencekam. Malik berjalan mendekat, lalu duduk di tepi tempat tidur, memberikan jarak yang cukup jauh dari Fatimah. "Fatimah," panggilnya dengan suara serak, memecah keheningan. "Aku akan jujur padamu. Aku menikahimu bukan karena cinta atau keinginan pribadi. Aku dipaksa oleh ayahku agar memiliki istri dan segera memberinya keturunan." Fatimah menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Kata-kata Malik begitu menusuk, menguatkan dugaannya bahwa ia hanyalah sebuah kontrak. Namun, kalimat selanjutnya membuat Fatimah terkejut. "Namun," lanjut Malik, suaranya kini terdengar lebih lirih dan penuh kepedihan, "aku tak bisa menyentuhmu." Fatimah mengangkat kepalanya, menatap Malik dengan penuh kebingungan. Pikirannya berpacu, membayangkan segala kemungkinan terburuk. Apakah Malik memiliki kelainan? Apakah ia menyembunyikan rahasia kelam? Tatapan mata Malik kini tak lagi dingin,
melainkan penuh dengan luka yang mendalam. Ia menundukkan kepalanya, menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat berat. Aku tak bisa. Ada sesuatu yang tak bisa aku ceritakan, bisiknya. Malik kemudian berdiri, memunggungi Fatimah, dan perlahan-lahan membuka pakaian tidurnya, memperlihatkan bagian punggungnya. Mata Fatimah terbelalak. Ia menahan napas, syok. Di sana, membentang sebuah bekas luka bakar yang mengerikan, luka yang membekas sejak ia kecil. Luka itu terlihat begitu dalam dan menghitam, seolah menjadi saksi bisu dari penderitaan masa lalu. Jantung Fatimah berdetak kencang, bukan lagi karena takut, melainkan karena simpati dan rasa iba yang tiba-tiba menguasai dirinya. Malik kembali mengenakan pakaiannya, membelakanginya, dan kembali duduk di tepi ranjang. Ini adalah aibku. Aku tak sanggup melihat diriku sendiri, apalagi membiarkan orang lain menyentuhku, bisiknya dengan suara yang bergetar. Setiap kali aku melihat luka ini, aku teringat pada kejadian di masa lalu. Sebuah kebakaran yang hampir merenggut nyawaku, dan sejak saat itu, aku tak pernah lagi bisa merasa normal. Malam itu, semua bayangan yang Fatimah miliki tentang malam pertama yang romantis hancur. Ia tidak melihat seorang sultan yang gagah dan angkuh, melainkan seorang pria rapuh yang terperangkap dalam trauma masa lalu. Air mata Fatimah akhirnya jatuh. Ia tidak lagi menangis karena nasibnya, melainkan karena rasa iba yang begitu besar terhadap Malik. Ia mengerti, pernikahan ini bukan hanya sebuah kontrak untuk dirinya, tetapi juga sebuah penjara bagi Malik. Malik memberinya sekat dan bantal, lalu ia tidur di sofa, tanpa sepatah kata pun. Malam itu, Fatimah tidak tidur. Ia hanya bisa terdiam, syok dan hancur. Namun dengan satu kesadaran baru yang muncul di dalam hatinya. Di balik dinding istana yang megah, di balik sosok seorang sultan yang gagah, tersembunyi seorang pria yang begitu kesepian, begitu terluka, dan begitu membutuhkan seseorang yang bisa memahami, bukan sekadar menghakimi. Malam itu, Fatimah menyadari bahwa pernikahan ini jauh lebih rumit daripada sekadar kesepakatan bernilai 100 juta rupiah. Ini adalah pernikahan dua jiwa yang sama-sama terluka. Hari-hari pertama Fatimah di istana bagaikan berada dalam sangkar emas. Semua kebutuhannya terpenuhi, bahkan lebih dari yang ia bayangkan. Pakaian-pakaian mewah, perhiasan, dan hidangan lezat tersaji setiap hari. Namun, semua kemewahan itu tak bisa mengisi kekosongan di hatinya. Jiwanya terasa hampa. Fatimah adalah seorang mahasiswi yang terbiasa berinteraksi, berdiskusi, dan menjalani hidup yang penuh makna. Di sini, ia seperti patung, dihias dan disanjung, namun tanpa kebebasan dan tujuan yang jelas. Hubungannya dengan Sultan Malik sangat aneh. Di hadapan publik dan keluarga istana, mereka adalah pasangan suami istri yang sempurna. Mereka sering terlihat bersama dalam acara-acara resmi, saling melempar senyum palsu. Fatimah adalah sosok istri yang anggun dan Malik adalah sultan yang gagah. Namun, begitu pintu kamar mereka tertutup, jarak di antara mereka kembali membentang. Malik memperlakukannya dengan hormat, namun tidak pernah ada kehangatan. Ia sering mengajak Fatimah berkeliling, melihat-lihat keindahan Dubai. Namun percakapan mereka selalu terasa canggung, sebatas basa-basi. Seiring berjalannya waktu, Fatimah mulai menyadari bahwa Malik bukanlah pria dingin yang ia lihat di awal. Di balik tatapan tajam dan sikapnya yang kaku, ada kesepian yang mendalam. Suatu sore, Fatimah sedang membaca buku di perpustakaan istana yang luas, saat ia mendengar suara teriakan dari kamar Malik. Suara itu begitu pilu, penuh penderitaan. Fatimah meletakkan bukunya, jantungnya berdegup kencang. Ia memberanikan diri, berjalan menuju kamar Malik. Pintu tidak terkunci, dan ia melihat Malik tertidur pulas dengan keringat dingin membanjiri wajahnya. Ia berteriak, memanggil nama, "Ibu." Fatimah masuk perlahan. Ia melihat Malik terbaring, menggigil dalam tidurnya.
Ia duduk di samping tempat tidur, dan tanpa sadar, tangannya bergerak untuk merapikan selimut yang sedikit berantakan. Saat tangannya menyentuh bahu Malik, Malik tiba-tiba tersentak bangun, tatapannya terkejut. Ia melihat Fatimah, matanya yang tadi penuh ketakutan, kini perlahan melunak. "Maafkan aku," ucap Fatimah pelan, ingin menarik tangannya. "Aku tidak bermaksud." Malik menahan tangan Fatimah. "Tak apa. Jangan pergi," bisiknya dengan suara serak. Ia tidak melepaskan genggaman tangannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Fatimah merasakan kehangatan dari sentuhan Malik. Setelah kejadian itu, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Jarak yang memisahkan mereka mulai menipis. Fatimah mulai lebih sering berbicara dengan Malik, dan Malik pun mulai membuka diri. Ia bercerita tentang masa lalunya yang kelam, tentang ayahnya yang otoriter dan menuntut, dan tentang trauma masa kecil yang membuatnya tak bisa mencintai atau dicintai. Luka bakar di punggungnya adalah hasil dari hukuman kejam yang diberikan ayahnya saat ia masih kecil. "Ayahku ingin aku menjadi sempurna. Ia tidak mengerti bahwa aku hanyalah anak kecil yang penuh ketakutan. Saat terjadi kebakaran, aku ketakutan. Ayahku mengira aku sengaja menyembunyikan diriku. Ia menghukumku, dan bekas luka ini menjadi pengingat setiap hari," cerita Malik, matanya berkaca-kaca. Fatimah mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Hatinya tergerak. Ia melihat seorang pria yang begitu kuat di luar, namun begitu rapuh di dalam. Pria yang selama ini bersembunyi di balik topeng, sultan, yang dingin dan arogan. Fatimah menyadari, Malik hanyalah korban dari lingkungan yang keras dan penuh tekanan. Ia tidak pernah diajarkan bagaimana cara mencintai, bagaimana cara mengekspresikan perasaannya. Hubungan mereka pun berkembang. Fatimah mulai berbagi cerita tentang kehidupannya di Makassar, tentang keluarga sederhananya, dan tentang mimpinya. Malik mendengarkan semua itu dengan penuh perhatian, sesekali tersenyum. Senyum yang tulus, bukan senyum palsu yang sering ia lihat di depan publik. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, bukan lagi sebagai suami istri di hadapan publik, melainkan sebagai dua orang yang saling berbagi cerita, saling memahami. Fatimah tahu, ikatan yang mereka bangun ini jauh lebih kuat dari sekadar perjanjian. Sejak malam itu, tirai baja yang menyelimuti hati Sultan Malik perlahan-lahan mulai terbuka. Fatimah tidak lagi hanya sekadar istri kontrak, melainkan menjadi teman satu-satunya yang ia percaya di istana yang megah namun sepi ini. Hari-hari yang dulu terasa hampa, kini mulai terisi dengan percakapan panjang yang penuh makna. Fatimah tidak pernah memaksa Malik untuk bercerita, namun pria itu kini seolah menemukan sumber mata air baru untuk menumpahkan segala penderitaan yang selama ini ia pendam. Suatu sore, saat mereka duduk di taman istana yang indah, Malik bercerita lebih dalam tentang traumanya. "Setiap kali aku melihat diriku di cermin, aku tidak melihat seorang sultan yang kuat," katanya, memandang kosong ke arah kolam. "Yang kulihat hanyalah seorang anak kecil yang ketakutan, yang dihukum karena kesalahannya. Ayahku selalu menuntut kesempurnaan. Ia tidak pernah memberiku waktu untuk menjadi diriku sendiri. Ia membenciku karena aku tidak sehebat kakak-kakaknya. Bekas luka ini bukan hanya di punggungku, tapi juga di hatiku." Fatimah mendengarkan dengan penuh empati. Ia tidak menyela, ia membiarkan Malik mengeluarkan semua isi hatinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat seorang sultan yang begitu rapuh, begitu manusiawi. Ia melihat air mata mengalir di pipi Malik, bukan karena kesedihan, tapi karena beban yang terlalu berat untuk ia pikul sendiri. Fatimah menggenggam tangan Malik dengan lembut. "Aku mengerti, Malik. Kau tidak pantas mendapatkan itu," bisiknya. "Kau bukan hanya seorang sultan. Kau adalah seorang manusia. Dan kau layak untuk dicintai, dengan atau tanpa luka itu." Perkataan Fatimah bagaikan sihir bagi Malik. Ia menatap Fatimah, matanya yang biasanya tajam, kini dipenuhi dengan kehangatan dan rasa syukur.
Ia tidak pernah merasakan sentuhan yang tulus seperti ini, dan tidak pernah mendengar kata-kata yang bisa menyembuhkan lukanya. Malam itu, mereka tidak lagi bicara tentang kontrak atau uang. Mereka bicara tentang mimpi, harapan, dan ketakutan. Fatimah bercerita tentang ayah yang sakit, tentang alasannya menikah, dan tentang kerinduannya pada kampung halaman. Malik mendengarkan semua itu dengan penuh perhatian, sesekali tersenyum lembut. Kedekatan mereka tidak luput dari perhatian Ratu Sarah. Ratu Sarah melihat perubahan pada diri anaknya, yang dulunya dingin dan acuh tak acuh, kini terlihat lebih hidup dan lebih banyak tersenyum. Namun, ia tidak tahu apa yang terjadi di balik tirai kamar mereka. Baginya, Fatimah hanyalah seorang istri kontrak, yang tugasnya adalah memberikan keturunan. Ratu Sarah sering mendatangi Fatimah, menanyakan apakah ia dan Malik sudah saling mencintai, dan apakah mereka sudah siap untuk memiliki anak. Fatimah hanya bisa tersenyum dan menjawab dengan diplomatis. Ia tidak berani menceritakan kebenaran yang sesungguhnya. Suatu malam, Malik datang ke kamar Fatimah. Ia tidak lagi duduk di sofa, melainkan di kursi di samping tempat tidur Fatimah. "Fatimah," panggilnya. "Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku tidak tahu bagaimana bisa, tapi kamu membuatku merasa nyaman. Aku tak lagi takut pada diriku sendiri. Luka ini, rasanya tidak lagi sakit. Kamu sudah menyembuhkanku." Hati kecil Fatimah bergetar. Ia tahu, pernikahan siri ini adalah kontrak, sebuah perjanjian yang memiliki batas waktu. Namun, ia juga mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kontrak. Ia merasakan cinta, sebuah perasaan yang muncul secara perlahan, tanpa ia sadari. Ia mencintai Malik, bukan karena kekayaannya atau statusnya, tetapi karena jiwanya yang rapuh dan tulus. Ia mencintai Malik karena kebaikan dan kelemahannya. Malam itu, mereka berdua tidak tidur. Mereka menghabiskan waktu dengan bercerita. Malik menceritakan semua hal yang ia rasakan, tentang tekanan sebagai sultan, tentang ketakutannya menghadapi masa depan, dan tentang harapannya untuk bisa hidup normal. Fatimah mendengarkan semua itu, dan ia menyadari bahwa Malik tidak butuh seorang istri yang sempurna. Ia hanya butuh seseorang yang bisa mengerti dan mencintainya apa adanya. Ia butuh Fatimah. Waktu berputar begitu cepat. 11 bulan telah berlalu, dan kesepakatan pernikahan siri antara Fatimah dan Sultan Malik akan segera berakhir. Di Indonesia, ayah Fatimah sudah pulih sepenuhnya berkat uang yang secara rutin dikirimkan oleh Malik. Kondisi ayah Fatimah yang membaik menjadi sumber kebahagiaan terbesar bagi Fatimah. Tetapi di saat yang sama, hal itu juga menjadi pengingat bahwa ia harus segera membuat keputusan. Kontrak mereka akan berakhir, dan kini Fatimah memiliki pilihan, kembali ke Makassar untuk melanjutkan hidupnya, atau tetap di Dubai bersama pria yang telah mencuri hatinya. Malik juga merasakan hal yang sama. Ia tahu, Fatimah tidak terikat lagi oleh janji yang mereka buat. Ayah Fatimah sudah sembuh, dan sekarang Fatimah memiliki kebebasan penuh. Malik takut. Ia takut kehilangan Fatimah. Sejak Fatimah hadir dalam hidupnya, ia tidak lagi merasa kesepian. Ia bisa melihat dirinya di cermin tanpa rasa malu, dan ia bisa tersenyum dengan tulus. Fatimah telah menyembuhkan luka batinnya, dan kini ia tak sanggup membayangkan hidup tanpa kehadiran Fatimah di sisinya. Suatu sore, Malik memanggil Fatimah ke ruangannya. Ia duduk di meja kerjanya dengan sebuah map berwarna coklat di hadapannya. Jantung Fatimah berdegup kencang. Ia tahu, inilah saatnya. "Fatimah," kata Malik, suaranya terdengar berat. "Ini adalah perjanjian kita. Waktunya sudah tiba." Malik membuka map itu, memperlihatkan salinan perjanjian yang mereka tanda tangani setahun lalu. "Ayahmu sudah sembuh. Uang yang kita janjikan sudah menjadi milik keluargamu. Kamu sekarang bebas, Fatimah. Aku tidak akan menuntut apapun jika kamu ingin pergi. Aku mengerti, ini semua hanya kontrak. Dan aku akan menghormati keputusanmu."
Kata-kata Malik menusuk hati Fatimah. Ia melihat ketakutan dan kesedihan di mata pria itu. Fatimah tahu, ia tidak bisa pergi begitu saja. Hatinya sudah memilih. Ia tidak mencintai Malik karena hartanya. Ia mencintai Malik karena jiwanya yang tulus. Cinta yang mereka bangun bukan di atas kekayaan, melainkan di atas luka dan kesepian. Fatimah mengambil map itu dari tangan Malik. Pria itu menatapnya dengan penuh harap. Namun Fatimah hanya menatap map itu dengan sedih. Ia tidak mau kembali ke kehidupan lamanya, di mana ia harus berkorban demi uang. Ia ingin memulai hidup baru bersama Malik. Tanpa ragu, Fatimah merobek map itu. Suara robekan kertas itu memecah keheningan ruangan. Malik terkejut. Matanya membelalak, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Aku tidak butuh 100 juta rupiah itu, Malik, ucap Fatimah, air matanya mulai mengalir. Aku hanya butuh kamu. Malik berdiri, matanya menatap Fatimah dengan penuh cinta. Fatimah, bisiknya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, lanjut Fatimah, suaranya bergetar. Tapi aku ingin berada di sisimu. Aku ingin menemani dan membimbingmu. Aku tidak ingin menjadi istri kontrak, melainkan menjadi pasangan hidupmu yang sesungguhnya. Mari kita hadapi semuanya bersama-sama. Malik tidak bisa menahan perasaannya lagi. Ia memeluk Fatimah erat-erat, seolah tidak akan pernah melepaskannya. Fatimah membalas pelukannya. Malam itu, di ruangan yang menjadi saksi bisu dari kesepakatan mereka, sebuah babak baru dimulai. Cinta sejati mereka muncul, bersemi di atas kehancuran, dan menjadi penawar untuk semua luka di hati mereka. Kisah Fatimah dan Malik berakhir dengan sebuah babak baru, yang tidak lagi dilandasi oleh kontrak dan uang, melainkan oleh cinta tulus yang berhasil menyatukan dua hati yang berbeda dunia. Fatimah menemukan kebahagiaannya di sisi Malik, dan Malik menemukan kedamaian yang selama ini ia cari di dalam hati seorang gadis sederhana dari Makassar. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah ini hingga akhir ya, teman-teman. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.